Awal kekristenan kita menemukan saudara, orang-orang percaya mengalami penderitaan. Tercatat ketika ada seorang yang namanya Kaisar Nero. Kaisar ini adalah seorang kaisar yang kejam. Kaisar yang musuh orang Kristen. Kaisar Nero membangun kota Roma. Dia mau rebuild kembali kota Roma. Tetapi dengan cara yang jahat. Dia bakar kota Roma, tapi dia fitnah. Dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen lah yang bakar kota Roma. Sejak itu saudara, orang-orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Perhatikan kalimat yang berkata, perbuatanmu perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawan mereka. Dan terbukti saudara, diperkirakan hanya dalam waktu 350 tahun. Tahun 350 saudara, orang-orang Kristen sudah melebihi jumlah dari separuh kerajaan Romawi. Kurang lebih saudara 56,5%. Orang-orang yang tinggal di wilayah kerajaan Romawi adalah pengikut Yesus Kristus. Itu artinya apa saudara? Bahwa peperangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara, bagaimana kita dapat menangkan peperangan rohani? Saya menemukan saudara, dalam peperangan rohani yang pertama, kita harus memiliki namanya kebenaran firman Tuhan. Dan tipunya si iblis kita menemukan. Dia mengubah firman Tuhan. Mengurangi firman Tuhan. Coba perhatikan saudara kalimatnya. Si ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon. Ya, saya kasih hadas semua pohon. Ini deception. Ini penipuan. Kebenaran yang diputerbalikan. Kebenaran yang diselewengkan. Kebenaran yang disalahkan. Disalahartikan. Padahal perintah Tuhan kalau saudara baca dalam Kejadian 2 ayat 16. Tetapi semua pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Jadi seringkali si iblis itu, dia pakai ayat. Tapi ayat itu kayak didistorsi. Ya, kayak diputerbalikan. Iblis itu kita lihat saudara, suka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Kejadian 3 ayat yang keempat. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan ajaran satu apa? Secara sederhana ini adalah dia. Satu pengajarannya mengurangi isi Alkitab. Atau menambahkan isi Alkitab. Sehingga memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Saya punya buku tulis oleh Wayne House. Yang berjudul Charts of Cult, Sex and Religious Movements. Cukup tebal saudara. Saya kaget ketika saya baca buku ini saudara. Saya scanning. Itu macam-macam pengajaran sesat. Dulu di Amerika ada orang yang namanya David Koresh. Dia mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias. Dan dia tidur dengan berapa anak remaja di bawah umur. Dengan mengatakan saya punya benih Mesias. Sehingga kalau tidur sama saya, dikuduskan itu anak. Di Indonesia ada orang yang namanya Anand Krishna. Sering menggambarkan Yesus sebagai seorang petapa. Di toko buku dijual dengan bebas, Injil Barnabas. Dulu anak muda diracuni dengan pemikiran dari Dan Brown. Masalahnya apa saudara? Masalahnya Hawa. Hawa itu tidak memahami firman Tuhan dengan benar, saya ulangi lagi. Masalahnya adalah apa? Karena Hawa itu ketika digoyang oleh si penipu, si bapa segala dusta, si ular tua itu. Diputerbalikan firman Tuhan. Diobok-obok tuh firman Tuhan. Hawa itu tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Kenapa? Coba perhatikan saudara. Kalimat yang diucapkan oleh Hawa. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman. Jangan kamu makan. Ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. Suruh perhatikan baik-baik. Tidak pernah ada perintah dari Tuhan. Merabah buah itu mati. Tidak ada. Jadi Hawa sendiri tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Ini masalahnya. Di Amerika Serikat dia survei. Enggak sampai 50% percaya Alkitab itu. Sebagai otoritas dalam hidup orang Kristen. Mereka mengatakan dalam Alkitab ada firman Tuhan, ada bukan firman Tuhan. Ditegaskan oleh Lee Robertson. The Bible does not contain the word of God, it is the word of God. Kalau kita menangkan peperangan rohani, saudara harus pegang firman Tuhan yang benar. Gereja-gereja di Eropa, gereja-gereja di Amerika, gereja-gereja di Kanada, runtuh.
Bukan karena kelompok-kelompok ekstrim. Bukan karena gereja dibom. Tetapi iblis punya strategi. Apa? Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis padang gurun. 3 kali berkata, it is written, it is written, it is written, it is written. Dan kalau kita baca dalam Alkitab. Senjata rohani orang percaya adalah apa? Pedang roh. Firman Allah. Mari kita jadi orang percaya yang 4M. Selalu membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Sebagai senjata rohani saudara. Maka iblis akan dikalahkan. Kita jadi pemenang. Dan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, keinginan manusia. Perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula perempuan itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kata menarik hati, saya lihat dalam bahasa Ibraninya. Ada seorang pakar bahasa Ibrani, dia mengatakan kata nikmat yang dipakai. Itu adalah kata Ibrani yang ada kaitannya dengan kata tahmud. Yang digunakan dalam Keluaran 20 ayat 17. Di mana ada ungkapan jangan mengingini. Saya selalu memisahkan antara the needs and our wants. Antara yang namanya kebutuhan dengan keinginan. Needs itu perlu rumah, sandang, pangan, papan. Tapi kalau yang namanya wants, kabel TV, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melakukan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melakukan maut. Keinginan manusia dikatakan, keinginan daging, keinginan mata, dan rangkuan hidup. Kita seringkali mengatakan, keinginan manusia dijebak dengan 3 ta. Harta, takhta, wanita. 17. The word and its desires pass away. Dunia dan keinginannya akan lenyap. But the man who does the will of God lives forever. Tetapi orang-orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan, yang keinginannya dikuasai oleh kehendak Tuhan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kita menangkan peperangan rohani? Saya simpulkan khotbah saya yang pertama, saudara. Miliki kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bentengi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, biarlah keinginan kita dikuduskan selalu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan dipermuliakan. Amin.